Shalom, nama saya Nadia Feliciana Lim dari kelas 8C. Hari ini saya akan membawakan drama kami. Sebelum saya lanjutkan, saya akan memperkenalkan pemeran dalam drama ini. Andrena Gabriela Suplik sebagai Aruna, Aurel Joylin Andries sebagai Ibu Abimayu, Caroline Amelia Santoso sebagai orang Belanda 2, Chelsea Evelyn Pandean sebagai orang Belanda 3, Christabel Marjorie Halim sebagai orang Pribumi 2, Cliff Jefferson Lawrence sebagai Darsono, Clifford Erwin Tandiawan sebagai Mahesa, Devon Herlino Tanto sebagai Arjuna, Erika Evangeline Tansil sebagai prajurit Raja 1 dan Bufanya, Giovanna Nathaniel sebagai Snifrit, Griffel Riandi Jong sebagai anggota PKI 2, Josh Prescott Wirawan sebagai Simaun, Kathleen Liwongto sebagai orang Pribumi 1, Kaiden Din Sakari sebagai Tan Malaka, Kirsten Nicole Sentosa sebagai prajurit Raja 2, Lavenia Yemima Jire sebagai orang Belanda 1, Leonie Anastasia Jong sebagai orang Pribumi 3, Nadia Feliciana Lim sebagai narator, Nathan Immanuel Chandra sebagai anggota PKI 1, Orville Lionel Harjono sebagai host Jokro Aminoto dan Insinyur Soekarno, Sharon Wongso sebagai anggota PKI 3, Sherin Angelina Sudarmin sebagai anggota PKI 4, Vincent Agung Geraldi sebagai Abimayu, Wilbur Tonesia sebagai Alimin dan Sisinga Mangaraja 12. Demikian pemeran kami. Sekarang kami akan menunjukkan drama singkat kami yang berjudul Perjalanan Indonesia Menuju Kemerdekaan. Mari kita simak penggalan ceritanya. Aku sudah tidak sabar. Aku tidak bisa membayangkan betapa serunya nanti ketika kita berkeliling museum dengan teman-teman. Anak remaja tersebut berdiri kemudian mematikan alarmnya masih berbunyi. Abimayu merupakan anak yang memiliki ketertarikan dalam hal sejarah. Maka dari itu, hati lelaki mungil ini menggebu-gebu tidak sabar untuk mengunjungi tempat peninggalan Belanda yang pernah menjajahi negara tercinta kita, Indonesia. Namun, apa yang terjadi dengan apa yang ia bayangkan tidak berjalan searah. Semua itu berawal ketika suatu tempat gelap menarik perhatiannya untuk pergi ke situ dan keluar dari rombongan. Ketika ia memasuki tempat gelap tersebut bersama temannya yang bernama Mahesa, perasaan takut, penasaran, dan excited bercampur aduk menjadi satu. Terasa mimpi baginya ketika ia masuk ke dalam ruangan tersebut dan secara tiba-tiba ia berada di tempat yang tidak asing namun tidak ia ketahui di mana tempat itu. Ia merasa sangat aneh dengan wujud yang terlihat familiar namun terasa tidak nyata. Semuanya terasa sangat tidak nyata. Mahes, apa ini semua? Entahlah, ini terasa sangat tidak nyata. Tapi, tempat yang ada di depan kita ini sangat familiar. Aku pikir hanya perasaanku saja yang berpikir bahwa tempat ini sangat familiar. Namun, terasa tidak nyata. Benar-benar di luar ekspektasi mereka. Apakah yang sebenarnya dialami oleh kedua bocah lugu tersebut? Untuk mencari tahu, simak ceritanya dengan seksama. Aku sudah tidak sabar. Aku tidak bisa membayangkan betapa serunya nanti ketika kita berkeliling museum dengan teman-teman. Abimayu akan pergi berkeliling museum bersama teman-temannya dalam rangka acara sekolah. Karena ia sudah tidak sabar, ia dengan cepat merapikan tempat tidurnya dan pergi mandi. Setelah ia bersiap-siap, ia pun memakan makanan yang sudah disajikan oleh ibunya, kemudian langsung pamit dan segera ke sekolah untuk berkumpul bersama teman-temannya. Sampai jumpa, Bu. Hati-hati ya, jangan lupa untuk selalu dekat dengan rombongan agar kamu tidak hilang. Baik, Bu. Selamat tinggal, Ibuku. Lalu Abimayu menutup pintu dan membawa tasnya dan segera bergegas ke sekolah. Lihat, itu ada Mahes di situ. Abimayu bergegas dan mempercepat tempo berjalannya sembari melambai agar dilihat oleh Mahes temannya itu. Mahes, Mahes. Lelaki mungil tersebut terus-menerus memanggil temannya itu. Namun, sepertinya Mahes tidak mendengar suara Abimayu. Kau ini ya, benar-benar seperti orang tua. Aku sudah berteriak dari kejauhan, kau pun tidak mendengarku. Aduh, mengapa kau harus memukulku sekeras itu? Ya, sebenarnya aku sengaja tidak menghiraukanmu. Hehehe. Dasar. Teman macam apa kau ini? Abimayu protes, suara bel terdengar yang membuat Abimayu dan Mahes bergegas lari ke kelas mereka.
Mahes, aku di sini. Di situ rupanya anak yang satu ini. Aku sudah tidak sabar sekali. Kau tahu kan seberapa sukanya aku dengan sejarah? Abim, bisakah kau diam? Kau ini sangat ribut dari tadi. Iya, aku tahu kamu suka sekali dengan sejarah. Aku pun begitu. Diamlah. Aku mau tidur sembari menunggu kita sampai, agar tenagaku penuh saat kita di sana. Baiklah, kau ini jahat sekali. Astaga, bahkan kau sudah tertidur. Abimanyu memutuskan untuk tidur juga. Waktu pun berlalu. Tidak mereka sadari, mereka telah sampai di museum. Abimanyu, bangun. Kita sudah sampai. Iya. Setelah mengumpulkan tenaga, akhirnya mereka berdua mengikuti teman-teman mereka yang lainnya untuk turun dari bus. Mahes. Apa sih, Beb? Lihat, guru kita sedang menjelaskan. Jangan ribut. Aku tidak bisa mendengar guru kita dengan baik. Nanti kalau aku tidak bisa mendengarnya dengan baik, aku tidak bisa mengerjakan kuis. Dan jika demikian, aku akan dimarahi oleh Bu Vania. Sok sekali kau ini. Aku ingin pergi ke toilet. Namun, aku tidak berani jika harus pergi sendiri. Temani aku ya. Aku tadi sudah izin ke Bu Vanya. Baiklah. Kau ini seperti anak kecil yang takut akan hantu jika ke kamar mandi. Kemudian Abimanyu dan Mahes pun berjalan ke arah toilet. Ketika mereka sedang berjalan, ada sesuatu yang menarik perhatian kedua anak kecil tersebut. Tempat yang gelap, nyaris hitam, yang di dalamnya terdapat sebuah mesin. Mungkin terlihat seperti mesin biasa, namun entah mengapa, mesin dan tempat gelap tersebut menarik perhatian kedua anak kecil ini. Warna mesin tersebut berwarna coklat dan terlihat seperti barang lama dari dahulu kala. Lihat, mesin itu keren sekali. Ya, aku kira hanya aku yang melihat bahwa mesin itu sangat keren. Terlihat seperti barang lama, namun terlihat sangat keren. Rasa penasaran menghantui kedua anak kecil tersebut. Tanpa mereka sadari, mereka semakin mendekat dan memasuki mesin tersebut sambil melihat-lihat apa yang ada di dalam mesin itu. Di dalam mesin tersebut terdapat sebuah kotak yang tergantung. Karena penasaran, kedua bocah itu berdiri di depan kotak tersebut. Apakah ini kotak? Kotak apa ini? Aku pun mempertanyakan hal yang Mahes, kita ada di mana? Aku tidak tahu, tetapi sepertinya tempat ini tidak asing. Apakah kita sudah mati? Tentu saja tidak. Kau sedang melucu ya? Mana ada orang meninggal tempatnya seperti ini? Entahlah, terus kita di mana? Tunggu, tempat ini mengingatkanku akan sesuatu. Lihat itu, bukankah mereka orang-orang Belanda? Mengapa mereka datang secara rombongan dan membawa senjata? Benar, ayo cepat lari sebelum kita juga ditangkap. Kalian semua tidak akan bebas dari kita. Ayo, cepat lari sebelum kita juga ditangkap. Siapa mereka semua ini? Cepat lari ke hutan-hutan dan bersembunyi ke tempat yang sepi. Berpencar, dan jangan membuat banyak suara sebelum kalian tertangkap. Keadaan di sana sangatlah rusuh dan terjadi banyak sekali penembakan. Tidak hanya itu, banyak sekali orang yang sudah tertangkap oleh orang-orang Belanda. Entah dikemanakan orang-orang itu yang sudah ditangkap oleh orang Belanda. Membutuhkan beberapa jam untuk Belanda menyelesaikan penangkapannya. Belanda baru saja datang ke Indonesia dan sudah membuat kekacauan. Lihat, orang-orang Belanda itu berbincang dengan kerajaan orang Ternate. Aku yakin kita sedang berada di masa penjajahan. Ini sama sekali tidak lucu. Siapa yang mengatakan ini lucu? Tapi baiklah. Bagaimana kau tahu bahwa ini adalah Ternate? Sangat keren. Aku akan apresiasi itu. Diam. Aku mengingat betul bagaimana Belanda sampai di Ternate. Tapi tidak seperti yang aku bayangkan. Akan menjadi serusuh ini. Penuh dengan suara tembakan, teriakan, dan tangisan. Keheningan dan kedamaian. Apa yang kau ekspektasikan ketika Belanda datang untuk menjajah dan menguasai Indonesia? Tidak ada. Tepat sekali. Tidak ada. Maka dari itu, jangan kaget ketika Belanda datang dan semuanya menjadi sangat kacau. Tapi, bagaimana bisa kita sampai ke sini? Tidak mungkin kan jika kita telah memasuki mesin waktu. Otakku benar-benar tidak bisa memproses semua ini. Diamlah. Aku pun begitu. Sangat sulit untuk percaya bahwa kita bisa ke masa lalu seperti ini.
Mari tidur saja. Tapi di mana kita bisa tidur ketika kita bahkan tidak mengenal siapapun? Bin, apa kau yakin mau tidur? Kau bercanda kan? Apa maksudmu? Ini sudah malam. Jangan bercanda. Wah, tidak bisakah kita melihat apa yang terjadi antara tentara Belanda dan kerajaan Ternate terlebih dahulu? Satu kali lagi, apa yang kau harapkan? Ikut berperang. Ikut berdebat mengikuti Belanda dan kerajaan Ternate. Baiklah, baiklah. Lihat saja besok ketika kita bangun, wilayah ini sudah dikuasai oleh Belanda. Iya, aku tahu hal itu. Sekarang mari cari tempat agar kita bisa tidur. Abimanyu dan Mahes pergi berkeliling mencari tempat berteduh dan tempat agar bisa beristirahat setelah mereka melihat Belanda yang sedang membuat perjanjian dengan kerajaan Ternate. Mereka pun tertidur dengan pulas. Hari berganti. Mahes dan Abimanyu bangun dari tidur mereka dan terheran ketika mereka berada di tempat yang baru. Bin, kita ada di mana? Hah? Aku pun tidak tahu. Bagaimana bisa kita berpindah tempat padahal kemarin kita tertidur? Mengapa kau bertanya balik? Maafkan aku, refleks. Abimanyu dan Mahes berdiri dan pergi berkeliling. Mereka melihat sekitar dan mendengar sebuah percakapan. Tidak bisa jika kita terus-menerus membiarkan mereka menyebar luasan agama Kristen. Tapi Raja, bagaimana kita bisa melawan Belanda? Apapun bisa kita lakukan. Apa kau benar-benar mau agama kita pudar hanya karena orang-orang Belanda ini? Tentu saja tidak. Bagaimana kau ini? Pikiranmu seperti tercuci dengan mereka. Tentu saja kita akan melawan. Sebesar apapun perangnya itu, kita akan tetap maju. Paham? Paham? Bagus. Sekarang kalian berdua beritahukan yang lain. Kita akan menyerang Belanda. Siap, laksanakan. Si Singamangaraja merasakan keresahannya karena para misionaris ini mempunyai kedekatan yang erat dengan tentara dan pemerintahan Belanda. Hal ini menimbulkan keresahan dalam kerajaan Batak yang menganggap Belanda memanfaatkan konflik antara masyarakat Batak dengan para misionaris dengan tujuan untuk menguasai tanah Batak. Segera untuk memadamkan penyebaran agama dari misionaris yang sudah ditunggangi kepentingan politik itu, si Singamangaraja 12 melakukan pengusiran terhadap misionaris di Silidung dan Bahal Batu. Tidak terima dengan pengusiran tersebut, para misionaris meminta bantuan pemerintah kolonial Belanda dari ancaman pengusiran yang dilakukan oleh si Singamangaraja 12. Kejadian tersebut berlangsung pada tahun 1877. Konflik dengan para misionaris tersebut tidak berhenti di situ saja. Para misionaris semakin berani mengungkapkan ketidakpuasan mereka pada kerajaan Batak karena dinilai menghalangi misi penyebaran agamanya. Perang ini terjadi selama 7 tahun di Bahal Batu, Buntar, Siborong-Borong, Balige, Lumbanjulu, dan juga Lagu Boti. Lihatlah, kita akan kalah. Dan Belanda akan menguasai kita lebih cepat dari yang seharusnya. Diamlah, aku tidak peduli apapun itu. Kita harus mencoba yang terbaik agar agama itu tidak menyebar makin luas. Pada tahun 1878, Belanda menyerang pusat kekuasaan si Singamangaraja 12 di Bakara. Pertempuran pun terjadi di Pakpak Dairi. Kemudian pada tahun 1904, pasukan Marsose dengan Kapten Christopher berhasil menangkap keluarga si Singamangaraja 12. Namun, beliau berhasil melarikan diri ke hutan Simsim. Namun pada 17 Juni 1907, si Singamangaraja 12 gugur bersama putra-putrinya dan para pengikutnya. Kemudian peperangan ini berhenti. Lihatlah, sekarang kita benar-benar dikuasai oleh Belanda. Ya, aku tahu itu. Sekarang aku sedang memikirkan bagaimana cara kita bisa kembali. Apakah kau tidak tahu? Aku merasa bahwa aku sudah trauma. Suara tembakan, tangisan, teriakan setiap hari. Aku bisa gila jika terlalu lama di sini. Ya, apa yang kau katakan benar juga. Aku mulai merasa capek dan muak akan semua ini. Keheningan menyebar luas di antara mereka. Sebelum 1 menit berlalu, mereka mulai merasakan ada yang menghisap mereka. Ketakutan pun menghantui mereka. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Secara tiba-tiba, mereka berada di bawah pohon yang teduh dengan matahari yang terik. Hei kalian berdua, Kami? tentu saja kalian. Siapa lagi kalau bukan kalian? Siapa kalian ini? Ikut aku. Apa yang akan dia lakukan kepada kita? Aku juga tidak tahu. Dengan perasaan senang dan sedikit rasa cemas, mereka mengikuti Snifrit. Sesampainya di sana, mereka diperkenalkan dengan anggota-anggota yang lainnya. Adakah dari kalian yang mengenal dua bocah ini? Tidak, aku bahkan tidak pernah melihat dua bocah ini. Benar,
Tidak ada dari kami yang mengenal atau pernah melihat bocah-bocah ini. Baiklah, kalian berdua keluar dari sini. Mengapa ia mengusir kita seperti itu? Padahal dia sendiri yang ajak kita. Dasar Pak Tua. Sepertinya dia pikir bahwa kita mempunyai kenalan dari salah satu mereka yang di dalam ini. Nyatanya tidak. Tidak pergi keluar begitu saja, Mahes dan Abimanyu malah mengintip dan mendengarkan apa yang sedang dibicarakan para orang-orang di dalam ruangan tersebut. Di dalam ruangan tersebut terdapat 100 orang lebih. Sudahlah. Aku lelah sekali hanya duduk di sini, mendengarkan dan melihat mereka semua membicarakan hal-hal yang tidak masuk ke dalam otakku. Hah? Sama. Aku sudah lelah menunggu. Apa yang kalian buat dari tadi di sini? Bukankah aku menyuruh kalian pergi? Kami tidak tahu tempat di sini. Baiklah, ikut aku. Tidak akan ada yang mengurus kalian. Maka dari itu kalian akan ikut kami semua untuk pindah markas ke Semarang, Jawa Tengah. Dengan satu syarat, cukup melihat dan mendengarkan perintahku. Tidak usah banyak bicara, paham? Paham. Hari sudah semakin sore, namun pekerjaan Sniflit belum selesai. Ia dengan yang lainnya sedang ingin memindahkan markas. Abimanyu dan Mahes berada di tahun 1915, di mana ISDV belum berganti nama menjadi PKI dan belum membesar. Kau akan pindah bersamanya. Kalian akan sekapal kemudian berangkat bersama ke sana. Paham? Jangan sampai ada yang kurang dan jangan sampai ada yang tertinggal. Akhirnya mereka semua bergegas untuk pindah markas ke Semarang, Jawa Tengah, dari Surabaya tempat mereka yang sekarang. Jun, tidak bisakah kau cepat sedikit? Ini sudah sore, kita akan melakukan perjalanan panjang. Baiklah. Ini aku sudah siap. Ayo berangkat. Kedua pemuda itu berangkat menggunakan kapal yang sudah disediakan. Bukankah itu kapal Adiaksa? Ya, betul. Diamlah. Ini sudah malam. Berjagalah sebentar dan kita akan bergantian untuk menjaga. Baiklah. Aku akan membangunkanmu nanti jika aku sudah lelah. Mereka melanjutkan perjalanannya. Hari pun telah berganti dan mereka sudah melihat tempat tujuan mereka. Juna, bangunlah. Astaga, manusia satu ini benar-benar sangat nyenyak tidurnya. Iya. Ini sudah bangun. Bersiaplah, kita sudah sampai. Aku sudah melihat tujuan kita. Sesampainya di sana, langsung pergi ke markas. Langsung taruh segala barang dan berkas penting yang kita bawa. Mereka telah sampai di tempat tujuan mereka. Setelah berlabuh, mereka melihat Sniflit bersama dua orang bocah yang tadi mereka lihat di ruangan, yaitu Mahes dan Abimanyu. Kedua pemuda itu bergegas berjalan ke tempat markas mereka yang baru. Di situ sudah terkumpul orang-orang lainnya yang merupakan bagian dari organisasi tersebut. Kemudian mereka masuk dan menata segala barang mereka dan menaruh berkas-berkas mereka. Baiklah, jika kalian lihat di sini, kita sudah mendapatkan banyak tambahan kadar pribumi yang akan membantu kita. Mereka akan membantu kita dan bergabung. Jadi sekiranya kalian bisa bekerja sama dengan baik. Untuk sekarang, kalian ke bawah tanah dan melanjutkan pekerjaan kalian masing-masing seperti yang telah kita lakukan. Kita akan bergerak secara diam-diam dan seperti biasa di bawah tanah. Ini sangat keren, Mahes. Bahkan ketika tadi kita datang ke sini, tidakkah kau ingat ketika kita berlayar? Bapak Sniflit berbicara dengan orang Belanda dan mencoba untuk melindungi kita. Itu sangat keren. Aku selalu berandai-andai bisa hidup di masa penjajahan, tapi itu semua hanyalah mimpi. Adeh, kau ini. Tapi memang sangat keren. Aku bahkan sempat bingung jika ini nyata atau tidak. Tapi ternyata benar-benar nyata. Aku bahkan tidak bisa berpikir dengan jernih apa yang sedang terjadi sekarang. Mereka pun mengikuti Sniflit dan melihat bagaimana organisasi ISDV ini bekerja. Satu hal yang menggambarkan semua ini adalah terpanah. Mereka tidak pernah melihat hal sekeren ini. Bukan hanya Mahes dan Abimanyu yang terkesima melihat pria yang memiliki nama lengkap Hank Sniflit. Namun begitupun dengan Semaun dan Darsono, pemuda pribumi yang berbakat. Tetapi Semaun bertemu dengan Sniflit terlebih dahulu sebelum Darsono bertemu dengannya. Di tahun 1915, Sniflit berkenalan dengan seorang pemuda belasan yang besar namanya dalam gerakan kiri Indonesia, yaitu Semaun. Aku sangat bahagia bisa bertemu dengan Anda. Jujur saja, aku terkesan dengan sikap manusiawi dan tulismu benar-benar bebas dari mentalitas kolonial Belanda. Bukan hanya itu, Anda bahkan mengajariku baca tulis dalam bahasa Belanda dan segera menjadi sekretaris ISDV di Surabaya yang didominasi oleh orang Belanda, sekaligus menjadi pemimpin WSTP Surabaya. Justru saya yang seharusnya bahagia bertemu denganmu, pemuda berbakat yang nantinya akan meneruskan bangsa ini. Kau sangat berbakat, bahkan dalam hal politik. Terima kasih atas pujiannya.
sebuah kebanggaan bagi saya. Setelah perbincangan tersebut, Sneevliet lanjut mengajari Semaun cara membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Belanda. Bukan hanya itu, namun hal-hal seperti politik pun diajari olehnya. Semaun sangat berterima kasih dengan Sneevliet. Tidak terasa, tahun sudah berganti. Baiklah, setelah saya lihat-lihat hasil diskusi kita, akan ada pembentukan Partai Demokrat Sosial Hindia yang merupakan bagian dari ISDV. Kemudian di sini akan saya perkenalkan. Saya akan menugaskan Arjuna dan Aruna untuk mencari orang lebih banyak lagi dari militer Belanda. Tidak ada waktu, jadi saya harap kalian bisa bekerja dengan cepat. Kemudian untuk Demokrat Sosial Hindia ini akan saya infokan ke depannya dan akan saya beritahukan masing-masing ke kalian. Jadi tunggu kehadiran saya di tempat kalian masing-masing. Itu saja untuk hari ini. Kalian boleh pulang ke rumah masing-masing dan melakukan peran masing-masing. Setelah membubarkan anggotanya, Sneevliet keluar bersama Abimanyu dan Mahes. Hei kamu, apa yang kamu lakukan di ruangan itu? Benar, kalian terlihat mencurigakan. Ah, tenang. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya berkumpul dengan teman-temanku. Bohong adalah satu-satunya jalan aman bagi Sneevliet agar tidak ditangkap oleh militer Belanda tersebut. Tak heran, hari sudah gelap, maka dari itu orang Belanda tersebut melakukan penjagaan terhadap lingkungan sekitar agar tidak ada kesalahan dalam terjadinya sesuatu. Mengapa mereka sangat menyeramkan? Aku pikir kita akan ditangkap. Aku pun tidak tahu. Aku sangat takut jika ada orang Belanda militer seperti mereka mendekat. Rasanya, kepalaku memiliki magnet ke senjata mereka dan akan lepas kapan saja. Kau ini sangat melebih-lebihkan. Apapun itu, diamlah. Mari kita ikut Sneevliet sebelum kita dimarahi karena terlalu ribut. Kedua bocah itu masuk ke dalam rumah Sneevliet, kemudian mereka tidur dengan nyenyak. Namun, kericuhan membangunkan mereka dari tidurnya yang pulas. Kedua anak kecil tersebut bangun dari tidurnya dan melihat ke arah jendela. Kemudian mereka melihat kekacauan yang cukup hebat. Entah apa penyebabnya sehingga terjadi peperangan antara orang Belanda dan orang pribumi. Tangkap mereka! Jangan sampai mereka lolos! Serang mereka semua! Jangan biarkan mereka lolos! Kau tak akan bisa bebas dariku. Tim, bagaimana kalau kita tidak selamat? Jangan berkata seperti itu. Percaya saja, tidak akan ada yang membahayakan kita. Diam dan tunggu kondisi mereka. Pinta Abimanyu. Saking takutnya, mereka bahkan lupa untuk mengecek keadaan Sneevliet. Peperangan tersebut terjadi selama beberapa jam. Beberapa orang pribumi di situ dipukul rata oleh orang Belanda. Abimanyu dan Mahes pun melanjutkan tidurnya setelah melihat Sneevliet dalam keadaan yang baik saja. Sneevliet merupakan orang yang sangat baik dan sangat bertanggung jawab. Bersyukur Mahes dan Abimanyu bertemu dengannya. Bukan hanya Semaun yang bertemu dengan Sneevliet dan terkagum, namun pada tahun 1917, Darsono mengenal Sneevliet ketika Sneevliet sedang diadili. Bagaimana pengadil itu bahkan bisa disebut sebagai pengadil? Aku tidak bisa percaya bahwa Bapak Heng akan tetap ditembak mati. Darsono menghampiri Sneevliet untuk berbincang dengannya. Ia begitu terpesona dengan pria tua itu. Hai, sepertinya kau tidak akan melakukan sesuatu agar kamu dibebaskan. Tentu saja tidak. Mengapa kamu tidak ingin berusaha? Kenapa? Jangan nangis, bukan kamu yang akan disidang. Kamu tahu kan bahwa kamu adalah orang yang paling baik yang aku kenal dalam seumur hidupku. Aku tahu itu. Sudahlah, berhenti menangis. Kau membuatku ingin menangis juga. Aku hanya berharap hasil sidangmu dapat membuatmu bebas agar aku bisa bertemu denganmu lagi. Aku juga berharap seperti itu. Tidak lama kemudian, sidang Sneevliet pun tiba. Setelah sidang selesai, tidak ada yang tahu keberadaan Sneevliet. Tetapi sebelum Sneevliet menghilang, ia sudah menyebarluaskan pengaruh komunis di Indonesia melalui Semaun, Darsono, dan Alimin di organisasi SI. Kemudian, Semaun ingin mengubah SI menjadi organisasi komunis. Hal ini menyebabkan perpecahan menjadi SI Merah dan SI Putih. Pada tahun 1920, Semaun bersama anggota SI Merah sepakat mengubah nama ISDV menjadi PKI. Alimin adalah salah satu orang yang berperan dalam organisasi SI. Alimin juga ikut serta bersama SI Merah yang dipimpin oleh Semaun. Aku ingin SI berasas sosial komunis. Aku tidak setuju. SI harus tetap berasaskan Islam. Baiklah, kalau itu maumu, kamu sebelah kanan dan aku kiri. Aku SI merah dan kamu SI putih. Baik, dan tidak setuju dengan Semaun ikut bersamaku. Bagaimana dengan kita? Kita ikut saja dengan dia. Apa kau yakin? Tentu saja. Hei Semaun, aku ikut bersamamu.
Aku juga ingin ikut bersamamu. Baiklah. Ada apa? Lihat, anak itu sepertinya mereka tersesat. Apakah kalian tersesat? Iya, Apakah kamu mengenal orang yang bernama Hank Snifflet? Maafkan aku jika aku salah. Haha, ini bukan salahmu. Kamu hanya mengingatkanku akan dia. apa yang terjadi padanya? Aku juga tidak tahu. Setelah sidang tersebut, ia menghilang entah kemana. Ya sudahlah, daripada kita bercerita di sini, mending kalian ikut bersamaku. Setelah mereka sudah mengumpulkan semua anggota yang ingin ikut serta dengan mereka akhirnya berdiskusi di sebuah rumah kecil. Pada saat itulah mereka merubah nama menjadi PKI yang diketuai oleh Semaun dan Darsono menjadi wakilnya. Pada tahun 1921, Semaun pergi ke Moskow untuk menghadiri Kongres Buruh Timur. Darsono juga kembali ke Moskow untuk mewakili PKI pada Kongres Komintern ketiga. Saat mereka tidak ada di Indonesia, Alimin menjadi ketua PKI. Aku Semaun akan menjadi ketua PKI. Dan aku, Darsono, akan menjadi wakil ketua PKI. Wah, mereka keren ya. Tentu saja mereka keren. Andai kita bisa menjadi mereka. Jangan bermimpi deh. Aku tidak akan lama di sini. Sebentar lagi, aku akan menghadiri kongres di Moskow. Bagaimana dengan kita? Untuk sekarang, Darsono akan menjadi ketua PKI. Setelah Semaun pergi ke Moskow, Darsono menggantikannya menjadi ketua PKI. Tetapi tidak lama kemudian, ia juga akan pergi ke Moskow mewakili PKI dalam Kongres Komintern ketiga. Aku akan pergi ke Moskow untuk mewakili PKI dalam Kongres Komintern ketiga. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak memiliki ketua? Tentu saja tidak. Alimin akan menjadi ketua baru kalian. Kamu tidak akan mengecewakanku kan? Tentu saja tidak. Padahal aku pikir kita akan menjadi ketua baru. Semalam kamu mimpi apa? Tentu saja kita tidak akan menjadi ketua PKI. Setelah Darsono pergi ke Moskow, Alimin yang memegang kendali PKI. Karena Darsono tahu bahwa Alimin akan menjadi ketua yang baik dan dapat ia andalkan. Pada tahun 1926, Alimin pergi ke Singapura untuk bertemu dengan Tan Malaka dengan tujuan untuk melakukan pemberontakan. Pada tanggal 12 November 1926, sebelum Alimin pulang kembali ke Indonesia, pemberontakan di Jakarta meletus. Dan pada tanggal 1 Januari 1927, terjadi juga pemberontakan di Sumatera. Saya akan pergi ke Singapura untuk melakukan diskusi. Apakah kita boleh ikut? Kalian berdua di sini saja. Baiklah. Jadi bagaimana? Apa yang rencana kamu miliki? Bagaimana jika kita menggunakan bom dan senjata api? Ide yang bagus. Tapi komunikasi mereka pasti kuat. Itu sangat mudah. Rusakkan saja semua alat komunikasi yang digunakan Belanda. Kamu sangat pintar, Malaka. Tentu saja. Kamu sudah kembali? Pastinya. Semuanya kumpul. Aku memiliki sebuah rencana. Jadi begini rencananya. Akan ada beberapa orang yang melemparkan bom dan ada juga yang akan menggunakan senjata api. Sisanya, kalian akan menggunakan alat komunikasi Belanda. Apakah kau yakin ini akan berhasil? Kita coba saja. Karena kita tidak tahu apa hasilnya jika kita belum mencobakannya. Baik. Hari pemberontakan pun tiba. Semua anggota PKI sudah siap pada posisi mereka masing-masing. Mereka mulai melemparkan bom dan merusak semua alat komunikasi Belanda. Kemudian mereka menyerang menggunakan senjata api. Serang! Rusakkan semua alat komunikasi Belanda. Ayo, kita bantu mereka. Kamu saja. Aku akan tetap sembunyi. Aku tidak ingin mati. Setelah pemberontakan tersebut, ratusan bom dan senjata api disita oleh Belanda. Ada 1.300 orang lebih dibuang keluar dari Sumatera Barat termasuk Digul. Ada pula yang dihukum gantung. Tetapi Alimin ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Selepas pemberontakan tersebut, semuanya masih tetap kacau. Namun tiba saatnya di mana Soekarno, PPKI dan BPUPKI mengambil ahli untuk mendapatkan kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 11 malam, IR Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maeda Tadashi, para tokoh nasional berkumpul untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Pada pukul 11 malam hingga pukul 4 pagi, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bersama golongan muda dan golongan tua membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada jam 10 pagi, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang merupakan rumah Insinyur Soekarno. Untuk berhati-hati, Sudanko Latif Hendraningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar. Pengibaran bendera dilakukan oleh S. Suhud dan Sudanko Latif Hendraningrat, dan bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati, istri Bung Karno. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian pada tanggal 19 Agustus, PPKI mengadakan sidang kedua dan membentuk pemerintahan daerah. Indonesia pun dibagi menjadi 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan Sumatera. Selepas itu, pada tanggal 20 Agustus, berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor berita Domei. Oleh karena itu, pihak Jepang melarang penyiaran berita proklamasi sehingga alat pemancar Domei diputus dan disegelkan. Dengan pantang menyerah, para pemuda membuat alat pemancar baru dan membawanya ke Menteng. Berita tersebut pun disiarkan ke seluruh Indonesia. Selain radio, penyebaran berita proklamasi juga dilakukan lewat pers dan surat selebaran. Setelah kejadian tersebut, Mahes dan Abimanyu menatap satu sama lain dengan bahagia. Akhirnya merdeka juga ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Apa kita akan terus-menerus di sini? Aku harap tidak. Mereka lanjut berbincang sehingga mereka merasakan ada yang menarik mereka sangat kencang sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Seketika mereka kembali ke museum dan semua mata melihat ke mereka. Apakah kita sudah kembali? Mengapa mereka melihat kita seperti itu? Aku pun tidak tahu. Lihat, Bu Fania menatap kita seolah-olah akan merekam kita. Dari mana saja kalian ini? Kita sudah mau selesai dan kalian baru terlihat. Kalian akan saya hukum karena telah membuat kami semua kebingungan. Sekarang, ikut kami semua untuk kembali sebelum kalian hilang lagi. Gawat, kita akan dihukum. Tapi itu tadi sangat seru. Aku pikir saat kita kembali, kita akan menjadi tua karena terlalu lama di sana. Diamlah, ini bukan waktu yang tepat untuk membahas ini. Nanti terdengar oleh Bu Fania dan hukuman kita akan bertambah. Demikian drama kami mengenai perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Moral dari cerita ini adalah kita harus menghargai perjuangan para pahlawan, karena tanpa pahlawan kita tidak akan bisa menikmati semuanya ini. Dan maaf jika masih banyak kesalahan dalam kata-kata dan jika masih banyak yang kurang. Kami berharap melalui drama ini, kami dapat memberikan info lebih. Sekali lagi, maaf dan terima kasih. Kami semua mendoakan agar Tuhan memberkati kalian semua.